أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga keselamatan serta rahmat Allah dan juga keberkahannya terlimpah untuk kita semua. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongannya dan ampunannya hanya kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan yang hak, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah limpahkan salawat kepadanya, keluarganya, dan para sahabat-sahabatnya dengan hak derajat dan kedudukan yang agung. Saudaraku channel Langit Ketujuh rahimakumullah. Semoga saudara-saudari dimanapun berada selalu dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akhirat, kehidupan yang hakiki. Telah lewat suatu masa, pada waktu itu manusia belum berwujud sesuatu yang dapat disebut, sehingga Allah berkehendak untuk menciptakan kita. Padahal sebelumnya kita tidak pernah ada. Allah juga memberikan limpahan karunia-Nya, menjauhkan kita dari mara bahaya, memberikan kemudahan dalam menempuh kehidupan, dan memberikan petunjuknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita segala sesuatu yang bermanfaat dan yang membahayakan. Allah telah menjelaskan bahwa manusia memiliki dua kehidupan, yaitu kehidupan sementara yang akan segera berlalu dan kehidupan yang abadi, yang hakiki. Kehidupan sementara yang segera berlalu ialah kehidupan dunia saat ini. Suatu kehidupan yang tidak terlepas dari kekurangan, kecuali apa-apa yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia ini pada hakikatnya hanyalah sebuah penderitaan, sedangkan gemerlap dunia yang ditampakkan sebenarnya hanyalah kekeruhan. Apabila orang yang berakal mau memperhatikan meski hanya sekilas, tentu ia akan mengetahui betapa kecil dan remeh dunia itu, sehingga ia pun akan menyadari tipu daya dunia. Tapi bagi yang memujanya, dunia ini hanyalah fata morgana,
yang disangka air oleh seorang yang kehausan. Tak kala orang itu mengejarnya, ternyata tidak ada sesuatu apapun yang bisa ia dapatkan. Demikian pula, tak kala dunia berhias dengan berbagai perhiasannya dan tampak begitu indah mempesona, maka manusia pun menyangka akan mendapatkannya. Pada saat itu, datanglah ketetapan Allah melanda mereka di waktu siang dan malam. Kemudian tiba-tiba semuanya musnah, seolah tidak pernah ada sesuatu apapun sebelumnya. Saudara channel Langit Ketujuh rahimakumullah, inilah dunia. Harapan yang ditawarkan hanyalah kesia-siaan dan kebinasaan. Keindahannya hanyalah penderitaan dan kesempitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permain dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surat Al-Hadid ayat 20. Wahai saudaraku, sedangkan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sebuah kehidupan yang menyimpan semua pilar kehidupan, baik berupa kekekalan, kebahagiaan, dan keselamatan. Inilah hakikat akhirat. Apabila seorang dapat menyaksikan hakikatnya, tentu ia akan berkata, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ya benar saudaraku, inilah kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, tempat manusia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104. Marilah saudara-saudariku channel Langit Ketujuh, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang mukmin. Marilah kita mencoba untuk melihat dan memandang sebagaimana seharusnya seorang mukmin yang berakal. Marilah kita bandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, supaya kita bisa mengetahui dan memahami perbedaan yang sangat jelas antara keduanya. Dalam kehidupan akhirat terdapat segala kenikmatan yang diidamkan setiap jiwa. Kehidupan akhirat juga menyejukkan setiap pandangan. Ia merupakan darussalam, bersih dari segala kekurangan, bebas dari mara bahaya, steril dari penyakit, tidak ada kematian, serta bebas dari segala kesusahan dan kecemasan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, sungguh tempat cambuk salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Demikianlah perkataan seorang yang benar dan dibenarkan, yaitu Rasulullah SAW. Beliau berkata, tempat cambuk di surga itu lebih baik dari dunia secara keseluruhan, dari permulaan hingga akhirnya, dan dengan segala kesenangan serta kemewahannya. Apabila hal ini saja lebih baik dari dunia seisinya, maka berapakah nilai dunia yang kita dapatkan? Sedangkan kesempatan kita hidup
hanya sebentar wahai saudaraku. Saudaraku channel Langit Ketujuh rahimakumullah. Kita perlu mengetahui hakikat keduanya untuk membandingkan antara dunia saat ini dan akhirat di mana kelak kita akan ke sana. Sungguh sangat mengherankan jika ada manusia yang lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Betapa banyak manusia yang sibuk mengejar dunia dan melupakan akhirat. Mereka bersemangat untuk mendapatkan dunia, meskipun harus dengan meninggalkan kewajiban yang disyariatkan Allah Ta'ala. Mereka kemudian terbenam dalam kubangan syahwat dan lalai. Mereka lupa untuk bersyukur kepada Zat yang telah memberi segala kenikmatan. Di antara ciri-ciri mereka ialah mereka bermalasan menunaikan salat, merasa berat untuk berzikir kepada Allah, mengkhianati amanah yang diembannya, suka menipu saat bermuamalah, berdusta dalam perkataan, tidak memenuhi janji, tidak bakti kepada orang tua, dan tidak mau menyambung tali silaturahim. Sesungguhnya barang siapa yang mendahulukan akhiratnya, maka ia akan mendapatkan kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia sekaligus. Hal ini mudah bagi mereka yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramal soleh. Karena sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik dari yang ia tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Surat As-Surah ayat 20. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kebaikan kepada kita di dunia, demikian pula di akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari siksa api neraka. Adapun orang-orang yang mendahulukan kenikmatan dunia, maka ia akan diberikan bagian di dunia ini. Akan tetapi di akhirat ia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan di akhirat lenyaplah semua yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Terima kasih untuk saudara channel Langit Ketujuh rahimakumullah. Semoga kita semua dengan video singkat ini menjadi amal kebaikan buat kita, terlebih buat saya dan juga saudara yang mendengar lalu menyebarkannya. Semoga kita semua selalu dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kelak di akhirat kita menjadi hamba yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.